Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Darul Ghuraba Official 22 yang dimulai Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kembali di channel resmi kita Darul Ghuraba Official 22. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang tidak kalah menarik, tidak kalah pentingnya dengan topik yang kita bahas kemarin, yaitu tentang teknik efektif menghafal Al-Quran dengan cepat dan mudah. Tapi sebelum kita mulai dalam pembahasan teknik tersebut, ada langkah baiknya bagi yang baru bergabung dalam channel ini untuk subscribe terlebih dahulu, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya, jangan lewatkan update terbaru dari channel yang sangat bagus ini, dari channel Darul Ghuraba Official 22. Maka mari kita lanjutkan perjalanan tahfidz kita bersama-sama. Oke, kita langsung bahas. Selanjutnya adalah teknik efektif menghafal Al-Quran dengan cepat dan mudah. Menghafal Al-Quran ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Benar, sangat luar biasa. Tidak setiap orang diberikan kesempatan untuk menghafal Al-Quran. Banyak orang yang ingin menghafal Al-Quran tapi tidak diberikan kesempatan. Maka dalam video kali ini kita akan membahas teknik-teknik yang efektif yang membantu Anda menghafal Al-Quran dengan cepat dan mudah. Karena kita simak baik-baik metode-metode ini, yang metode khusus tentunya, strategi yang cerdas dan juga tips-tips praktis yang akan membimbing Anda memulai perjalanan menghafal Al-Quran. Oke, yang pertama, apakah teknik tersebut agar kita mudah menghafalkan Al-Quran? Yang pertama adalah metode repetisi yang tepat. Repetisi ini artinya pengulangan. Maksudnya apa ya? Kita mengulang-ulang hafalan Al-Quran kita dengan cara yang baik dan tepat. Mengulang-ulang ayat berkali-kali sampai kita hafal. Kita contoh saja, kita bayangkan seperti kita mendengarkan lagu kesayangan kita, atau bahkan lagu-lagu yang lagi viral. Katakan di sini di rumah kita, samping kita ada tangga yang muter lagu yang lagi viral, kemudian kita pergi ke tetangga yang lain, dia muter lagi itu lagi, kemudian ke pasar ada lagu itu lagi. Tanpa kita sadari setiap hari seperti itu, akhirnya tanpa kita sadari hafal secara otomatis. Begitu juga metode repetisi ini dalam menghafal Al-Quran sangat mudah dan efektif. Misalnya dari satu ayat Al-Quran, dari surat misal Ar-Rahman, satu ayat kita ulang 10 kali, katakan 10 kali pengulangan Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman sampai 10 kali dengan melihat mushaf. Nanti ditutup yang setelah ke 10 pengulangannya, insya Allah hafal. Tapi kan nanti kan bertahap-tahap, mungkin ada ayat-ayat yang pendek, ada ayat-ayat yang panjang, nanti bisa menyesuaikan kemampuan masing-masing. Katakan dimulai dari ayat-ayat yang pendek terlebih dahulu, nanti kedepannya bisa kita meningkat dengan cara repetisinya bukan per ayat, mungkin per baris atau per satu halaman dan sebagainya. Tentunya dengan jam terbang repetisi yang selalu dilakukan, insya Allah ada peningkatan. Kemudian yang kedua adalah memanfaatkan visualisasi. Visualisasi dengan pandangan, bayangan, imajinasi. Seperti kita misalnya membaca buku kisah-kisah atau cerita yang memiliki gambar-gambar menarik. Misalnya saat kita membaca kisah tentang Nabi Musa, dahulu kita mungkin ketika masih anak-anak, kita sering disuguhi dengan kisah-kisah Nabi Musa yang bergambar. Maka dengan kisah-kisah ini kita akan mudah, dengan gambar-gambar ini kita akan mudah untuk memahami daripada kisah yang disodorkan daripada buku-buku tersebut. Begitu juga dengan metode visualisasi atau pembayangan ini, ketika kita membaca ayat Al-Quran sambil membayangkan arti daripada ayat tersebut, ini lebih mudah untuk menghafalkan. Maka saya sarankan ketika Anda menghafal Al-Quran, di samping hafal daripada lafadznya juga, kalau bisa usahakan kita hafal daripada makna atau terjemahannya, sehingga memudahkan kita untuk memvisualisasikan. Ada bayangan, oh iya
ayat yang pertama tentang kisah Nabi Musa yang berkata kepada kaumnya tentang ini dan sebagainya, kemudian ayat kedua dan sebagainya, ada pembayangan lebih mudah. Kemudian selanjutnya adalah metode menggunakan asosiasi. Asosiasi itu seperti mengaitkan dua hal yang memiliki hubungan. Misalnya saat kita belajar tentang seekor kucing dalam Al-Quran, kita bisa membayangkan seekor kucing yang terlihat, dihubungkan, gitu, mengasosiasikan. Misalnya ketika katakan, misal ya, Nabi Musa menyuruh orang-orang untuk memukul batu, kemudian terpancar dari batu itu 12 pancaran air. Kita bisa mengasosiasikan, menghubungkan kisah-kisah itu dengan Al-Quran. Ya sebenarnya hampir sama dengan visualisasi tadi. Jadi dihubungkan antara dua hal yang memiliki hubungan tadi. Itu akan lebih memudahkan. Kemudian selanjutnya untuk menghafal lebih mudah dan cepat adalah dengan penggunaan alat-alat teknologi. Misalnya menggunakan HP atau menggunakan komputer, laptop dan sebagainya, dengan kita mengulang-ulang, apalagi dalam HP Android katakan ataupun iPhone yang di situ ada mungkin aplikasi untuk menghafal Al-Quran, kita bisa ulang-ulang, dengarkan mungkin 10 kali 20 kali, nanti kan sepanjang ataupun tergantung jam terbang kita, semakin kita berusaha berarti akan lebih mudah untuk menghafal Al-Quran insyaallah. Kemudian selanjutnya adalah yang kelima adalah membuat mind map hafalan, membuat peta konsep, peta kecil-kecil dengan gambar dan tulisan. Ini sangat membantu kita mengingat dengan cara yang lebih mudah. Misalnya gambaran tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Yusuf dibuat peta konsep ayat pertama ini dibuat gambar kecil tentang Nabi Musa, pun ayat kedua dihubungkan lagi dengan peta konsep, sehingga terbayang juga mudah dengan membuat mind map hafalan atau peta konsep. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah dengan cara praktek bersama atau talaki, menghafal bersama. Talaki kan ketemu dua orang saling simak atau tasmi, yang satu kawan ini membacakan, kita mendengarkan, nanti gantian, saya yang membaca, kawan yang mendengarkan, diulang-ulang gitu. Nanti insya Allah lebih mudah, lebih menyenangkan karena ada dua orang yang saling berhubungan, lebih asik. Nah itulah metode-metode yang praktis, dan insya Allah teknik ini sangat efektif untuk lebih cepat dan lebih mudah dalam menghafal Al-Quran insya Allah ya. Jadi itu 6 teknik tadi, insya Allah bisa kita praktekkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehingga bisa bermanfaat. Oke, itu saja dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan terima kasih sudah tetap setia dalam channel ini, Darul Qurba Official 22. Saya berdoa semoga tips dan strategi yang telah kami bagikan dapat membantu Anda sekalian untuk mempercepat perjalanan tahfidz Al-Quran Anda sekalian. Dan tentunya saya mengharapkan jangan lupa untuk tetap subscribe, like, komen, dan share. Berikan komentar jika Anda memiliki pengalaman dalam menghafal Al-Quran mungkin yang lebih cepat lagi, ataupun pengalaman-pengalaman yang lainnya, sehingga bisa membantu kawan-kawan yang termotivasi dalam menghafal Al-Quran. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap setia di Darul Qurba Official 22. Sekian dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.